untuk menagih hutang. Akhirnya, si miskin berinisiatif meminjam uang kepada saudagar kaya yang ada di kampungnya. Lelaki miskin itu dengan penuh harapan dia berdiri di depan pintu besar yang terbuat dari kayu mahoni dan mengetuk keras. Permisi, saudagar. Bisakah saya berbicara dengan Anda? Oh, siapa kamu? Saya lelaki miskin yang selalu didatangi orang-orang yang menagih hutang, saudagar. Saya membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutang saya. Hutang ya? Berapa banyak hutangmu? 2 miliar, saudagar. 2 miliar? Kamu pikir saya punya uang sebanyak itu untuk diminjamkan ke orang seperti kamu? Saya mohon maaf, saudagar. Saya sungguh butuh uang untuk membayar hutang-hutang saya. Baiklah, saya akan meminjamkanmu uang. Tapi kamu harus menjamin bahwa kamu akan membayar hutangmu. Tentu saja, saudagar. Saya akan membayar hutang saya sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati. Baiklah, kamu dapat meminjam uang sebanyak 2 miliar. Tapi ingat, jangan pernah lagi berutang dan pastikan kamu bisa membayar utangmu tepat waktu. Untuk membayar hutang kepada saudagar kaya. Saudagar tersebut mengunjungi rumah lelaki miskin. Wahai lelaki miskin, tempo hutangmu telah tiba. Maafkan saya, saudagar. Saya belum bisa membayar hutang saya kepada Anda. Demi Allah, saya janji akan terus berusaha untuk melunasi hutang saya kepada Anda. Saya tidak bisa mengizinkan jumlah hutangmu semakin bertambah. Ayo, kita pergi ke pengadilan. Kita selesaikan di sana. Saya tidak bisa mengizinkan. Jangan dibawa suamiku. Lelaki miskin tersebut tidak bisa mengelak. Dia diikuti saudagar kaya. Setelah berada di pengadilan, si hakim pun bertanya kepada lelaki miskin itu. Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda? Wahai Pak Hakim, demi Allah, saya tak punya apa-apa lagi untuk bisa membayarkan hutang saya. Baiklah, saya akan memvonis Anda dengan hukuman penjara sampai Anda telah melunasi hutang Anda. Wahai Pak Hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya mau pulang ke rumah dulu untuk berjumpa dengan keluarga saya dan juga menggambarkan tentang hukuman ini serta untuk berpamitan dengan mereka. Baru kemudian saya akan kembali untuk dipenjara. Bagaimana mungkin saya mengizinkan Anda sementara saya telah memvonis Anda hukuman penjara? Wahai Pak Hakim, Rasulullah adalah jaminanku. Aku bersaksi, jika besok aku tidak kembali ke tempat ini, maka aku bukanlah termasuk umat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar perkataan si lelaki miskin tersebut, si hakim menjadi kaget dan terdiam. Ternyata perkataan lelaki miskin itu membuat hatinya tersentuh. Baiklah, saya akan menunda hukuman penjara untuk Anda hingga besok. Silahkan Anda pulang menemui istri Anda. Lelaki miskin pun sadar betapa agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu si hakim pun memberikan kesempatan kepada lelaki itu dan menunda hukuman penjara untuknya. Di rumahnya, lelaki miskin itu pun mengabarkan keadaan dirinya kepada istrinya bahwa besok dia akan dipenjara. Wahai suamiku, mengapa sekarang kau bisa bebas? Aku bisa bebas dan datang ke sini karena aku meminta izin kepada hakim untuk pamit kepadamu dengan jaminan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
sehingga hakim pun mengizinkanku. Wahai suamiku, selama Rasulullah masih menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat kepada Rasulullah. Maka mereka pun bersolawat kepada Rasulullah dengan rasa cinta yang dalam. Setelah lama bersolawat kepada Rasulullah, mereka pun akhirnya tertidur. Di dalam tidurnya, mereka bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keesokan harinya, di pagi hari, lelaki miskin itu pun pergi menuju tempat tinggal seorang ulama yang disebutkan Rasulullah di dalam mimpinya. Wahai Syekh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan utang-utangku. Maaf, apa bukti dari kebenaran mimpi yang Anda sampaikan itu kepadaku? Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi saya, wahai Syekh, di malam pertama Anda telah bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1000 kali, dan di malam terakhir Anda ragu dengan jumlah bilangan salawat yang telah Anda baca. Rasulullah mengatakan bahwa hitungan salawat Anda telah sempurna dan salawat Anda telah diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal itu, spontan ulama itu pun menangis karena mendengar berita gembira bahwa sholawatnya diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarilah, berkat Anda, aku mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah berpesan kepadaku bahwa jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah akan menyelesaikan segala tanggunganku. Dan ini uang 2 miliar untukmu agar bisa melunasi hutang-hutangmu. Ulama tersebut memberikan uang 2 miliar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin, dan 1 miliar dari harta pribadinya untuk lelaki miskin tersebut sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan kepadanya. Namun, belum sampai selesai ulama berbicara, tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu. Setelah dibuka, ternyata ada saudagar kaya yang meminjamkan uangnya kepada lelaki miskin. Berkatmu, aku mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata kepadaku, jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku. Terimalah ini uang 2 miliar sebagai hadiah untukmu, dan hutangmu sudah kuanggap lunas. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih saudagar. Lelaki miskin itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sangat berterima kasih kepada Rasulullah, sebab melalui rajin mengamalkan sholawat, ia pun terlepas dari segala utang piutang dan terbebas dari penjara. Ia pun bersyukur dan mengucapkan sholawat kepada Rasulullah dengan rasa cinta yang dalam. Alhamdulillah.